Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pertama setelah UTS untuk mata kuliah termodinamika 2. Materi yang pertama yaitu kesetimbangan uap cair. Yang pertama, apa itu kesetimbangan uap cair? Jadi, kesetimbangan atau equilibrium adalah kondisi ketika tidak ada perubahan pada sifat makroskopik di dalam sistem terhadap waktu, misalnya adalah temperatur, tekanan, maupun komposisi. Kesetimbangan uap cair atau vapor liquid equilibrium biasanya diaplikasikan pada penentuan kondisi jenuh, kemudian juga pada perhitungan flash distillation dan perhitungan jumlah stage pada menara distilasi maupun menara absorpsi. Jadi proses kesetimbangan itu pada alat-alat yang berprinsip pada proses kesetimbangan itu misalnya adalah alat distilasi, proses absorpsi, dan ekstraksi. Ketiga proses ini, distilasi, absorpsi, dan ekstraksi ini memiliki prinsipnya adalah transfer massa antara dua fase yang berbeda komposisi. Pada saat kedua fase tidak berada pada kondisi setimbang, secara spontan akan terjadi transfer massa antara kedua fase menuju kesetimbangan, sehingga akan terpisah fasenya. Kemudian untuk menghitung komposisi, yang pertama adalah menghitung komposisi berdasarkan fraksinya, bisa itu fraksi massa maupun fraksi molar. Jadi perbandingan massa atau molar sebuah komponen terhadap total massa atau molar campuran. Jadi fraksi disimbolkan sebagai X adalah massa dari komponen tersebut dibagi dengan massa totalnya. Kemudian untuk fraksi molar sama kita simbolkan dengan X juga, tapi pembaginya adalah jumlah mol dari komponen tersebut dibagi dengan jumlah mol komponen total. Kemudian menghitung komposisi yang kedua adalah konsentrasi molar. Jadi rasio konsentrasi molar adalah rasio fraksi molar sebuah komponen terhadap volume molar, di mana Ni adalah molar flow rate dan V adalah volumetric, dan Q adalah volumetric flow rate-nya. Jadi konsentrasi molar adalah Xi, fraksi molar dibagi dengan volumenya, atau konsentrasi molar adalah jumlah mol dibagi dengan volumetric flow rate-nya. Yang kedua, aturan fase dan teorema Duhem. Aturan fase. Jadi aturan fase kita gunakan untuk menghitung derajat kebebasan dalam sebuah sistem. Aturan fase hanya berlaku pada variabel intensif, yaitu variabel-variabel yang tidak tergantung pada jumlahnya, misalnya ada temperatur, tekanan, dan fraksinya. Ada juga yang namanya variabel ekstensif, yaitu variabel-variabel yang bergantung pada jumlahnya, misalnya variabel massa, berat, volume, dan lain sebagainya. Jadi aturan fase ini adalah aturan yang mengatur pada fase di dalam sebuah sistem. Misalnya, di dalam sebuah sistem pada kesetimbangan terdapat N komponen kimia dan P fase. Jadi N adalah jumlah komponen kimia dan P adalah jumlah fasenya. Jumlah variabel aturan fase dirumuskan sebagai 2 plus N-1 P, dan jumlah persamaan independen yang menghubungkan kesetimbangan jumlahnya adalah P-1 dikalikan dengan N. Selisih di antara kedua ini, jumlah variabel aturan fase dan jumlah persamaan kesetimbangan, disebut dengan derajat kebebasan. Jadi dikurangi, kita mendapat persamaan derajat kebebasan atau disimbolkan dengan F. F sama dengan 2 minus P ditambah dengan N, di mana P adalah jumlah fase dan N adalah jumlah komponen kimia. Kemudian apa itu derajat kebebasan? Derajat kebebasan adalah jumlah variabel yang bisa kita tentukan secara bebas di dalam sebuah sistem. Misalnya,
air yang mendidih. Air yang mendidih di keadaan biasa seperti ini, tekanan atmosferik, air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, selalu 100 derajat Celcius. Tetapi kalau kita mendidihkan air di puncak gunung, di mana tekanannya akan lebih rendah dibanding tekanan atmosferis, maka titik didihnya akan turun. Artinya di sini hanya salah satu variabel yang menentukan. Di sini kalau yang tadi saya contohkan air mendidih, yang bisa kita tentukan adalah tekanannya. Nggak mungkin kita bisa menentukan air mendidih pada tekanan tertentu dan temperatur tertentu. Jadi hanya satu variabel yang bisa kita tentukan secara bebas. Misal kalau saya pengen air mendidih di suhu 50 derajat Celcius, bisa, tetapi tekanannya harus diturunkan di bawah tekanan atmosferis. Jadi harus dalam keadaan vakum, baru air itu bisa mendidih di suhu 50 derajat Celcius. Jadi derajat kebebasan ini adalah jumlah variabel yang bisa kita tentukan secara bebas di dalam sebuah sistem yang berkeseimbangan. Jadi kalau tadi saya contohkan air mendidih, air mendidih berarti jumlah komponen kimianya hanya air, N adalah 1, kemudian fasenya Pi, karena air mendidih ada fase cair dan fase uap, jadi Pi-nya ada 2. Di F-nya kita buktikan, kalau tadi saya contohkan hanya bisa menentukan salah satu, sekarang kita buktikan berdasarkan persamaan aturan fase. 2 dikurangi dengan Pi, 2 tambah 1 sama dengan 1. Jadi hanya ada satu variabel yang bisa kita tentukan secara bebas, apakah itu T-nya maupun tekanannya. Tapi kalau tadi X, di sini kan saya contohkan variabel intensif ada T, P, dan X. X-nya kan di sini 1 karena dia hanya ada air mendidih. Jadi yang bisa kita tentukan secara bebas bisa itu temperatur maupun tekanan, tetapi kita tidak bisa menentukan keduanya. Jadi kalau kita menentukan satu, variabel satunya harus dihitung, bukan ditentukan. Contoh lain, larutan garam pada titik didih dengan butir garam berlebih. Berapa jumlah fase dan komponennya? Jadi di sini larutan garam pada titik didih dengan butir garam berlebih. Artinya di sini ada 3 fase. Ada larutan berarti fase cair, kemudian pada titik didih berarti dia ada fase uap, terbentuk fase uap, kemudian butir garam berlebih. Jadi ada butir-butir garam yang tidak terlarut pada larutan garam ini. Jadi ada 3 fase: kristal garam, padat, larutan garam, cair, dan uap karena dididihkan. Kemudian ada 2 komponen kimia karena di sini larutan garam, jadi ada garam dan air. Jadi Pi-nya fasenya adalah 3 dan N jumlah komponennya ada 2, garam dan air. Jadi berapa derajat kebebasannya? F sama dengan 2 minus Pi plus N. 2 dikurangi Pi-nya adalah 3. Minus 1 ditambahkan dengan N-nya ada 2. Jadi derajat kebebasannya adalah 1. Jadi variabel yang bisa kita tentukan secara bebas. Jadi variabel bebas hanya ada 1, apakah itu temperatur, apakah itu tekanan, atau fraksinya. Bisa salah satu ditentukan secara bebas, tapi hanya 1. Kita tidak bisa menentukan lebih dari 1 variabel, hanya ada 1. Kita lanjut lagi. Jika degree of freedom atau derajat kebebasannya 0, F sama dengan 0, maka sistem tersebut dalam keadaan tetap
dan tidak berubah. Jadi kalau F-nya 0, F tadi rumusnya 2 minus P plus N, F-nya 0, artinya P, jumlah fase maksimum adalah 2 plus N. Jika tidak ada degree of freedom. Jadi, sistemnya itu tetap tidak bisa berubah. P adalah pada keadaan ini P adalah jumlah fase maksimum yang dapat terjadi pada suatu sistem dengan N adalah komponen kimia. Jika di sini kita masukkan N-nya 1, artinya hanya ada satu komponen kimia, maka P-nya 2 plus N, 2 plus 1 sama dengan 3. Artinya ada 3 fase di dalam sistem tersebut, di mana sistem tersebut degree of freedom-nya adalah 0 atau pada keadaan tetap. Dengan karakteristik 3 fase dan 1 komponen merupakan karakteristik dari triple point. Misalnya, air memiliki triple point pada suhu 0,01 derajat Celcius dan tekanan 0,0061 bar. Jika temperatur atau tekanannya berubah, maka salah satu fasenya akan hilang. Jadi karena di sini tadi pada degree of freedom nilai 0, karena tidak, berarti kalau degree of freedom-nya 0 atau derajat kebebasannya 0, sistemnya kan nggak bisa diubah-ubah. Jadi pada titik triple point, di mana tercapai pada temperatur dan tekanan sekian, terbentuk 3 fase pada titik triple point itu. Jadi pada titik triple point akan terbentuk fase gas, fase padat, dan fase cair. Ketika salah satu variabel intensifnya berubah, misal temperaturnya naik, maka salah satu fase akan hilang karena sudah tidak setimbang. Sekarang latihan lagi untuk menghitung degree of freedom. Yang pertama, pada air dengan fase liquid yang berkesetimbangan dengan uap. Jadi karena hanya ada air, berarti komponen kimianya N sama dengan 1. P-nya di sini fase liquid yang berkesetimbangan dengan uap, artinya ada 2 fase liquid dan uap atau vapor. Jadi degree of freedom-nya F sama dengan 2 minus 2 plus 1 sama dengan 1. Artinya jika sudah diketahui T-nya, maka P-nya tertentu atau P-nya terhitung. Tidak dapat menentukan nilai T dan P sekaligus. Seperti tadi saya jelaskan di awal pada air yang mendidih. Kemudian yang B, air pada fase liquid yang berkesetimbangan dengan uap dan nitrogen. Ada air dan ada nitrogen, jadi komponen kimianya N-nya ada 2, ada air dan nitrogen. Kemudian jumlah fasenya atau P, ada fase liquid yang berkesetimbangan dengan uap, jadi P-nya adalah 2, ada liquid dan uap atau vapor. Jadi degree of freedom-nya F sama dengan 2 minus 2 ditambah 2 sama dengan 2. Di sini bisa kita lihat bahwa degree of freedom-nya di sini kan 2 dengan penambahan nitrogen. Jadi penambahan inert atau nitrogen akan mengubah kesetimbangan sistem sehingga dapat divariasikan P dan T-nya sekaligus. Di sini karena degree of freedom-nya 2, artinya kita bisa menentukan P dan T-nya. Kalau kita bisa menentukan P dan T-nya, maka kesetimbangan terjadi pada komposisi tertentu. Jadi kalau kita menentukan P dan T-nya, artinya yang terhitung nanti adalah fraksinya yang tertentu. Yang ketiga, larutan alkohol dalam air yang berkesetimbangan dengan uapnya. Jadi N-nya ada 2, air dan alkohol. P-nya ada 2 juga, liquid dan vapor. Di sini
degree of freedom-nya F sama dengan 2 minus 2 plus 2, hasilnya 2. Jadi degree of freedom-nya ada 2. Jadi ada 2 variabel yang bisa kita tentukan secara bebas dan variabel lain adalah variabel yang terhitung. Selanjutnya ada teorema Duhem. Jadi teorema Duhem ini hampir mirip seperti aturan fase, tetapi pada teorema Duhem berlaku pada sistem tertutup pada kesetimbangan di mana keadaan sifat intensif, sifat-sifat yang tidak tergantung pada jumlahnya, misal temperatur, tekanan, dan lain sebagainya, dan sifat ekstensifnya, sifat-sifat yang bergantung pada jumlahnya, massa, berat, volume, dijaga konstan atau tetap. Jadi kalau tadi aturan fase, yang kita perhitungkan hanya variabel-variabel intensif atau variabel yang tidak tergantung pada jumlahnya, tekanan, temperatur, X, K, dan lain sebagainya. Tetapi pada teorema Duhem, kita melihat variabel intensif dan variabel ekstensifnya, di mana teorema Duhem hanya berlaku pada sistem tertutup dan variabel-variabel ini dijaga konstan. Jadi kalau tadi pada aturan fase hanya memperhitungkan intensif variable, sekarang kita pada teorema Duhem juga memperhitungkan ekstensif variable. Jadi kalau tadi persamaan untuk intensif variable ada 2 plus n minus 1 plus pi, sekarang kita tambah satu lagi pi-nya untuk ekstensif variable. Jadi 2 plus np. Kemudian jumlah independent phase equilibrium equation, persamaan yang menghubungkan kesetimbangan, adalah pi minus 1 dikalikan dengan n ditambah dengan n untuk variabel ekstensifnya, sama dengan pi ditambah dengan n. Jadi selisih antara jumlah variabel aturan fase dengan jumlah persamaan kesetimbangan, jadi selisih antara jumlah variabel dengan jumlah persamaan itu kan menentukan degree of freedom-nya. Jadi untuk menentukan degree of freedom-nya, kita kurangkan antara jumlah variabelnya dengan jumlah persamaannya. Jadi 2 plus np dikurangi dengan np, hasilnya adalah 2. Jadi pada teorema Duhem, degree of freedom-nya selalu tetap, yaitu 2, di mana pada teorema Duhem hanya berlaku pada sistem tertutup dan memperhitungkan sifat ekstensif dan intensifnya. Jadi teorema Duhem pada sistem tertutup yang mula-mula terbentuk dari komponen kimia tertentu, maka keadaan equilibriumnya terjadi ketika ada 2 variabel bebas yang telah ditentukan. Jadi kita sudah menentukan 2 variabel bebas. Jadi selalu pada teorema Duhem yang bisa kita tentukan adalah 2 variabel bebas. Tetapi pada kedua variabel bebas ini bisa berupa variabel intensif maupun juga variabel ekstensif. Namun, jumlah variabel bebas intensifnya tetap ditentukan dengan aturan fasenya. Jadi kalau tadi kita hitung dengan aturan fase, kita dapat variabel intensifnya adalah 1, maka salah satu dari 2 variabel itu adalah variabel ekstensifnya. Jika F sama dengan 0, tadi degree of freedom jika dihitung dengan aturan fase 0, maka kedua variabel adalah variabel ekstensif. Jadi kalau degree of freedom-nya 0, artinya sistem itu adalah sistem yang tetap, tidak berubah, maka variabel yang bisa kita ubah-ubah, variabel yang bisa kita tentukan secara bebas adalah variabel ekstensifnya. Sedangkan variabel intensifnya itu adalah tetap.
Bagian yang ketiga, perilaku kualitatif kesetimbangan uap cair. Perilaku kualitatif pada kesetimbangan uap cair. Jika N sama dengan 2 atau komponennya ada 2, komponen kimianya, maka degree of freedom F sama dengan 2 minus P plus N. Jadi N-nya ditambahkan dengan 2, jadi 2 minus P plus 2. Degree of freedom-nya menjadi 4 minus P. Jika N-nya sama dengan 2. Jika fasenya hanya ada 1 atau P sama dengan 1, maka jumlah variabel yang bisa kita tentukan ada 3, tekanan, temperatur, dan fraksi. Jadi di sini kalau P-nya sama dengan 1, maka degree of freedom-nya 4 dikurangi dengan 1 sama dengan 3. Jumlah variabel yang bisa ditentukan ada 3, pressure, temperature, dan fraksi. Karena ada 3 variabel ini, maka ketiga variabel ini bisa kita gambarkan dalam sebuah grafik. Tetapi karena ada 3 variabel, maka grafiknya bentuknya adalah grafik 3D. Grafik ini bisa kalian lihat di buku Smith-Vaness. Kalau di buku saya di grafik 10.1, tapi buku saya adalah edisi ke-6. Jadi kalau kalian punya edisi yang lebih terbaru, seperti kalau gambarnya ini saya ambil dari edisi terbaru, itu kalau nggak salah nomor babnya berbeda, bukan bab 10. Jadi dicek lagi di buku yang kalian punya. Jadi grafik 10.1 ini adalah grafik yang menggambarkan ketiga variabel intensif, tekanan, fraksi, dan temperatur. Jadi ke sana ini adalah temperatur, ke atas adalah tekanan, dan di sini adalah fraksi massa maupun fraksi molnya. Jadi keterangan grafiknya, under surface adalah saturated vapor state. Jadi di sini grafik yang bawah di sini ini menunjukkan fase saturated vapor, fase uap jenuhnya yang bawah di sini. Sedangkan upper surface-nya, jadi yang sebelah atas, semua yang bagian atas ini dari UMR, BLA, dan seterusnya. Jadi yang bagian atas ini adalah menunjukkan saturated liquid state-nya. Karena di sini vapor, yang bawah di sini yang bawah ini kan saturated vapor state-nya. Karena vapor, jadi di sini yang menunjukkan adalah Y1. Saturated vapor state. Vapor kan kalau uap di fraksinya adalah Y, sedangkan kalau liquid fraksinya adalah X. Jadi di sini untuk saturated liquid state ya adalah variabel yang digunakan adalah P, T, dan X. Jadi kalau kita lihat grafik yang bawah ini ada, berarti kita melihat vapornya, untuk fase vapornya, fase uapnya. Kemudian yang bagian atas ini menunjukkan fase liquidnya. Kemudian garis UBH C2 dan KAC1 adalah vapor pressure terhadap T untuk komponen murni 1 dan 2. Jadi di sini UBH C2 ini adalah vapor pressure untuk komponen murni 2. So, lihat di sini. Di sini ini adalah, jadi kita punya dua komponen, N sama dengan 2.
artinya kita punya dua komponen. Berarti kalau kita punya fraksi total selalu jumlahnya adalah 1. Fraksi total. Karena kita punya dua komponen, artinya kita X1 ditambah X2 sama dengan 1. Ini untuk liquidnya. Untuk vapornya juga sama, Y1 ditambah Y2 sama dengan 1. So, kita lihat di sini. Ini adalah garis yang menunjukkan fraksi massa maupun fraksi molnya. Di mana paling kecil 0 dan yang paling besar adalah 1 untuk fraksi. Fraksi totalnya selalu 1. Karena di sini X1 Y1 berarti ini untuk menunjukkan komponen 1. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan 0, berarti tadi kita tahu bahwa fraksi total X1 tambah X2 sama dengan 1. Berarti kalau X1-nya sama dengan 0, X2 sama dengan 1. Artinya ketika X1 sama dengan 0, berarti pada saat itu komponen itu tidak ada komponen 1, hanya ada komponen 2. Jadi garis UBHC2 di sini menunjukkan vapor pressure dari komponen 2. Kenapa? Karena pada saat itu di garis UBHC2 ini fraksi komponen 1 nilainya 0. Jadi dia hanya menunjukkan untuk komponen 2-nya. Sebaliknya pada saat garis XY1 sama dengan 1 di sini, berarti komponen 2-nya yang 0. Jadi pada saat X1 sama dengan 1, berarti X2-nya sama dengan 0. Jadi di sini di garis KAC1 ini menunjukkan vapor pressure tekanan uap murni dari komponen 1 ketika X1 sama dengan 1. Ini adalah tekanan uap murni ketika tekanan uap murni untuk komponen 1. Sedangkan di sini berarti kalau di tengah-tengahnya di antara sini, misal di sini di 0,5, berarti di sini isinya setengah-setengah, setengah komponen 1 dan setengah komponen 2. Kalau geser ke sini misal 0,3, berarti fraksi X1 adalah 0,3, sedangkan X2 fraksinya adalah 0,7. Kalau garis yang bawah ini menunjukkan Y-nya dan garis yang atas di sini menunjukkan X-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti itu menunjukkan Y-nya. Kalau yang atas adalah X-nya. Kemudian kita lihat lagi di grafik ini. C1 dan C2 adalah critical point komponen 1 dan C2 adalah critical point komponen 2. Jadi ini adalah titik kritis pada komponen 1. Kenapa? Karena ketika X-nya fraksinya adalah 1, sehingga itu adalah 100% komponen 1. Jadi di sini adalah komponen punyanya komponen 1. Ini adalah C1, ini adalah titik kritis dari komponen 1. Kemudian pada saat X sama dengan 0 di sini artinya adalah garisnya di sini punyanya komponen 2. Kalau dari UBHC2 di sini ada vapor pressure untuk komponen 2. Tetapi di sini di ujungnya sampai ujungnya C2 di sini adalah critical point untuk komponen 2. Kemudian lanjut lagi untuk L dan W adalah bubble point dan dew point. So bubble point adalah titik ketika cairan mulai membentuk bubble pertama kali ketika dididihkan. Jadi
ini L. Di bubble point di atas ini adalah bubble pointnya ketika ketika si cairan mulai menguap. Titik di sini adalah bubble pointnya, sedangkan W yang bawah adalah dew point ketika uap mulai mengembun pertama kali. Jadi kan untuk yang bawah ini kan punyanya vapor state. Jadi di sini vapor state, yang di bawah ini adalah punyanya vapor state. Jadi karena yang bawah ini adalah vapor, maka dia punya dew point. Titik ketika uapnya akan membentuk embun atau cairan pertama kali. Di sini adalah titik dew point. Kemudian di atas ini adalah liquid state-nya atau X-nya, punyanya si fase cairan yang bagian atas, sehingga yang bagian atas karena dia cairan, maka pada cairan maka dia punya bubble point. Titik ketika cair mulai membentuk bubble didihan pertama kali. Jadi karena tadi kan sudah kita lihat di sini yang bawah adalah fase uap, yang atas adalah fase cair. Kemudian pada suatu titik dia akan membentuk bubble point dan dew point. Ketika di atas, karena di atas punyanya liquid state, maka di atas ada titik bubble-nya, kemudian yang bawah adalah dew point-nya. Kemudian ketika X sama dengan 0, X1 sama dengan 0, artinya X2 sama dengan 1. Jadi ketika X1 sama dengan 0, maka garis yang menunjukkan di X1 sama dengan 0 adalah milik komponen murni komponen 2. Sifat-sifat murni di komponen 2. Kemudian pada X1 sama dengan 1, pada garis di X1 sama dengan 1 di sini menunjukkan sifat-sifat komponen murni dari komponen 1. Grafik 3D ini cukup rumit untuk kalau kita telaah cukup rumit, sehingga umumnya kita gunakan grafik 2D, tetapi kita harus menghilangkan salah satu variabelnya. Jadi kita bisa ambil pressure terhadap fraksi maupun temperatur terhadap fraksi, tetapi tidak ketiganya. Untuk menyederhanakan, kita menelaah perilaku kualitatif pada kesetimbangan uap cair. Jadi kalau tadi kita punya grafik 3D, sekarang kita sederhanakan menjadi grafik 2D. Jadi grafik pressure, temperatur, dan fraksinya tadi kita ubah jadi grafik 2D biar lebih mudah dilihat. So, kita punya 3 grafik. Grafik pressure terhadap fraksi, grafik temperatur terhadap fraksi, dan yang terakhir grafik pressure terhadap temperatur. Yang pertama untuk grafik pressure terhadap fraksi. Yang atas di sini ini adalah fase liquidnya. Jadi di atas yang garis lurus ini adalah saturated liquidnya, dimana kalau kita punya saturated liquid artinya kita menentukan bubble point-nya. Jadi di sini bisa kita bilang sebagai bubble line. Kemudian yang bawah yang putus-putus ini adalah saturated vapor-nya atau dew line-nya. Karena vapor jadi menentukan kapan dia mengembun pertama kali. Itu untuk grafik pressure terhadap fraksi. Yang atas adalah liquid, yang bawah adalah vapor. Berkebalikan dengan grafik yang ini, untuk grafik temperatur versus fraksi, yang atas adalah garis dew line-nya atau saturated vapor-nya, yang bawah adalah liquidnya. Jadi saya lebih suka pakai grafik ini karena lebih mudah di logika.
Jadi kalau kita di sini kan ada dua fase. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di sini ada dua fase. Kalau kita punya dua fase, dua fase sih. Ada dua komponen kimia. Kalau kita punya dua komponen kimia atau lebih, artinya kita sudah nggak ngomongin titik didih lagi, tetapi kita bicara tentang bubble point dan dew point, karena dia sudah bukan komponen murni. Kecuali kalau komponen murni misal air murni, berarti kita ngomong itu titik didihnya adalah pada temperatur sekian. Tapi kalau campuran itu sudah bukan titik didih lagi, tetapi bubble point dan dew point, di mana bubble point adalah titik di mana cairan mulai membentuk gelembung pertama kali, dan kalau dew point adalah titik di mana uap akan membentuk embun pertama kali. Jadi di antara di sini kan adalah garis bubble-nya, saturated liquid-nya, yang atas adalah dew line atau saturated vapor-nya, dan di antara bubble line dan dew line ini artinya dia ada campuran uap dan cairan. Jadi kalau di sini, jadi kalau di bawahnya berarti cairan, kemudian di atas garis bubble sampai garis dew ini adalah garis embun, ini adalah campuran uap air, kemudian ke atas dia uap seluruhnya. So kalau dijelaskan, misal kita ambil satu fraksi di sini, pada fraksi tertentu ini, misal X1, pada fraksi X1 mula-mula dia berbentuk cairan, pada fase cairan. Kemudian semakin dinaikkan suhunya, semakin ke atas kan suhunya semakin naik. Suhunya semakin naik sampai pada suatu titik di mana dia akan membentuk gelembung pertama kalinya yang disebut dengan bubble point. Jadi kalau di sini cair, kemudian semakin dipanaskan, suhunya semakin naik, dia akan bertemu pada suatu titik yang disebut dengan bubble point. Bubble point. Kemudian kalau suhunya dinaikkan terus-menerus, di sini dia akan terbentuk cairan dan uap. Jadi di atas garis bubble dan garis dew ini adalah campuran dari cairan dan uap sampai pada suatu titik di dew point di saturated vapornya, baru ke atasnya dia akan hanya membentuk fase uap. Jadi di bawah ini mula-mula cairan, kemudian dipanaskan terus-menerus sampai suatu titik dia akan membentuk bubble pertama kalinya yang disebut dengan bubble point. Kemudian suhunya dinaikkan terus-menerus, dia akan terbentuk cairan dan uap. Kemudian pada suatu titik di dew line, artinya pada saturated vapornya sudah terbentuk ke atas, hanya terbentuk kalau suhunya dinaikkan terus-menerus, dia hanya terbentuk uap. Itu untuk grafik temperatur versus fraksi. Selanjutnya untuk grafik pressure versus temperatur. Jadi kalau kita lihat dari grafik yang sebelumnya tadi, itu berarti kita potong dari samping, jadi bentuknya dia ke samping seperti ini, dimana yang atas ini ujungnya ini adalah critical point ya. Kemudian sekarang kita bahas tentang perilaku kualitatif keseimbangan uap cair pada tekanan rendah. Jadi ini adalah grafik untuk tetrahidrofuran dan karbon tetraklorid, di mana
tetrahydrofurannya sebagai komponen 1 dan karbon tetrakloridnya adalah komponen 2 pada suhu 30 derajat Celcius. Ketika fase liquid sebagai larutan ideal dan fase uapnya sebagai campuran gas ideal, maka sistem tersebut dikatakan mengikuti hukum Raoult. Bubble point curve line below the linear Px1 relation characteristic of Raoult law behavior. Jadi pada tekanan rendah di sini contohnya untuk pressure versus fraksi, garis yang atas ini adalah garis saturated liquid, garis bubble, yang di bawah adalah garis saturated vapor. Jadi karakteristiknya kalau di bawah garis linear ini kan di sini adalah tekanan uap murninya, di sini tekanan uap murninya komponen 2, di sini adalah tekanan uap murni komponen 1. Kalau kita ambil garis linear, garis lurus di sini, kemudian grafik keseimbangan uap cairnya ada di bawah garis linear, itu dikatakan dia mengikuti karakteristik dari hukum Raoult. Jadi kalau ini hanya menunjukkan bahwa pada tekanan rendah itu umumnya keseimbangan uap cair itu mengikuti hukum Raoult. Dan karakteristiknya pada hukum Raoult adalah grafik keseimbangan uap cair ini berada di bawah garis linear. Contoh lain ini pada grafik dengan komponen yang pertama adalah kloroform, yang kedua adalah tetrahydrofuran. Di sini grafiknya sama seperti yang tadi di bawah garis linearnya. Grafik keseimbangan uap cairnya berada di bawah garis linearnya, artinya dia mengikuti hukum Raoult. Tetapi di sini terbentuk titik di mana X nilainya sama dengan Y. Jadi kalau yang atas ini adalah X-nya, ini kan grafik P terhadap fraksi. Jadi yang atas ini adalah garis bubble liquidnya, yang bawah adalah garis 2 atau garis vapornya. Jadi yang atas menunjukkan X-nya, yang bawah menunjukkan Y. Jadi untuk pada keseimbangan antara kloroform dengan tetrahydrofuran ini, pada suatu titik dia akan terbentuk yang namanya titik azeotrop, adalah titik di mana nilai X sama dengan Y-nya. Jadi di sini grafiknya jadi dempet gitu. X-nya nilainya sama dengan Y-nya. Jadi uapnya, fraksi uap cuma nilainya sama dengan fraksi cairnya. Di mana pada titik azeotrop ini tidak akan bisa dilakukan pemisahan dengan cara pemanasan atau distilasi yang berdasarkan titik didihnya. Dia nggak akan bisa dipisahkan dengan cara distilasi. Jadi karena dia dia pada saat itu, pada titik ini mau diuapkan, kalaupun dipanaskan terus, dia akan mengembun karena dia berada pada keseimbangan. Jadi kalau diuapkan, dia akan mengembun pada rate yang sama, jadi tidak akan terjadi pemisahan. Jadi diuapkan, kemudian dia langsung mengembun, diuapkan, dia langsung mengembun. Jadi di dalam sistem tersebut tidak akan terjadi perubahan apapun, karena ini pada titik azeotrop X-nya sama dengan Y-nya. Ya, kalau tadi kita sudah tunjukkan beberapa grafik keseimbangan uap cair di mana grafik keseimbangan uap cairnya berada di bawah ke garis linearnya.
bisa juga kalau garis kesetimbangan uap cairnya berada di atas garis linearnya. Di sini yang pertama pada sistem furan dan karbon tetraklorid, di sini garis px1 atau garis bubble-nya di atas garis linearnya. Kemudian yang kedua pada sistem etanol dan toluan, di sini justru dia hampir semuanya berada di atas garis linearnya dan dia juga terbentuk azeotrop di sini. Tapi di sini azeotropnya adalah azeotrop maksimum pressure. Di sini karena maksimum karena dia berada di atas garis linearnya. Jadi pada sistem etanol dan toluan juga terbentuk azeotrop di mana X nilainya sama dengan Y. Bagian yang keempat yaitu model-model kesetimbangan uap cair yang sederhana, contohnya pada hukum Raoult dan hukum Henry. Hukum Raoult. Jadi hukum Raoult ini hanya berlaku jika kita mengasumsikan sistem itu adalah sistem ideal, baik uapnya maupun cairannya, keduanya pada kondisi ideal. Uapnya ideal, cairnya juga ideal. Rumus yang berlaku persamaan hukum Raoult adalah YI atau fraksi uap komponen I dikalikan dengan P tekanan totalnya sama dengan XI atau fraksi cairnya pada fraksi cair komponen I dikalikan dengan tekanan uap murni komponen I, PI saturated, tekanan uap murni saturated. XI adalah mol fraksi cair, YI adalah mol fraksi fase uap, dan PI saturated adalah tekanan uap murni spesies I pada temperatur sistem, dan YI dikalikan dengan P ini adalah tekanan parsial komponen I. Sekarang kita menghitung dew point dan bubble point. Pada perhitungan bubble point bisa masuk bubble pressure dan bubble temperature. Karena dia bubble, artinya mula-mula fasenya adalah fase liquid, sehingga karena kita punya fase liquid, fraksinya adalah XI. Kemudian tergantung, sekarang kita lihat yang mau dicari bubble pressure atau bubble temperature. Kalau kita akan menghitung bubble pressure, maka data yang kita butuhkan adalah XI dan temperatur, baru kita hitung fraksi uapnya dan pressure-nya. Kemudian untuk menghitung bubble temperatur, data yang kita butuhkan adalah data pressure-nya, baru kita hitung YI dan T-nya. Berkebalikan dengan dew point, kalau dew berarti dia fasenya adalah fase uap, sehingga karena fase uap fraksinya adalah YI. Jadi untuk menghitung dew point, data yang kita punya adalah data YI. Baru kalau kita mau cari dew pressure, maka datanya kita harus punya temperaturnya dulu. Kalau kita mau cari dew temperatur, baru kita punya data pressure-nya. Kemudian perhitungan ini akan melibatkan iterasi, jadi harus kita tebak dan trial dan error. Pada perhitungan dew point dan bubble point, pada perhitungan dew point yang kita tahu adalah fraksi uapnya, berarti yang diketahui adalah YI-nya. Kita nggak tahu berapa XI-nya. XI dicari. Tapi yang kita tahu adalah total dari XI selalu 1. Jadi total dari seluruh fraksi adalah 1. Begitu juga pada perhitungan bubble point. Ini adalah liquid, sehingga yang diketahui adalah XI-nya atau fraksi pada fase liquid. Maka yang kita cari adalah YI-nya. Tetapi di sini kita tahu bahwa sigma dari YI adalah 1. Jadi jumlah keseluruhan dari
fraksi uapnya adalah 1. Jadi pada di sini kita gunakan untuk perhitungan bubble, sigma xi sama dengan 1 kita gunakan pada perhitungan dew point. Kemudian kita masukkan kedua persamaan ini ke persamaan hukum Raoult. Y dikalikan dengan P sama dengan XI dikali dengan tekanan uap murninya. Kita substitusikan untuk menghitung berapa tekanan totalnya. Ini kita mulai untuk bubble point. Dari hukum Raoult, Y dikalikan dengan P sama dengan XI dikali dengan tekanan uap murninya. Saya tulis PI0. Bubble point yang kita ketahui adalah XI-nya. Kita nggak tahu berapa YI. Tetapi kita tahu bahwa total dari YI adalah 1. Jadi bisa kita tuliskan pada bubble point tekanan total adalah jumlah keseluruhan dari komponen-komponen yang ada dalam sistem. Jadi sigma dari XI dikalikan dengan PI0. Di sini sigma YI dikalikan dengan sigma YI. Sigma YI adalah 1. Jadi P sama dengan tekanan total sama dengan sigma XI dikalikan dengan PI0. Ini untuk perhitungan bubble point. Untuk menghitung dew point, similar di YI berawal dari hukum Raoult dulu. YI dikali dengan P total sama dengan XI dikalikan dengan PI 0. Kemudian tekanan total keseluruhannya adalah kita sigmakan sigma YI dikalikan dengan P dikali dengan sigma XI dikali dengan PI 0. Sigma XI pada perhitungan dew point nilainya adalah 1. Jadi tekanan total adalah 1 per ini PI 0 sama dengan PI 0 per sigma YI. Karena PI tekanan uap murninya masuk ke YI-nya, jadi kita pindah luaskan PI0 nya ke YI, ke bawah YI, jadi 1 per sigma YI per PI0. Ini ada perhitungan tekanan total, persamaan untuk menghitung tekanan total pada dew point. Untuk lebih jelasnya kita langsung latihan soal aja. Latihan soal yang pertama, dengan menggunakan hukum Raoult, hitunglah sistem berikut di mana metanol ada komponen pertama dan etanol komponen kedua. Jika XI sama dengan 0,33 dan T sama dengan 70 derajat Celcius, tentukan YI dan P. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah YI, Y1, dan tekanannya ada 2 bar, tentukan X1 dan temperaturnya. Ini bisa kita lihat yang pertama ini diketahui X-nya, artinya mula-mula dia berada pada fase liquid. Jadi kita di sini menghitung bubble pressure-nya untuk yang A. Yang kedua, untuk yang B, diketahui adalah Y1-nya. Yang diketahui adalah Y1, yang diketahui juga tekanannya yang
Yang dicari adalah X1 dan temperaturnya. Berarti kita di sini karena Y, berarti mula-mula dia adalah fase uap. Karena Y, berarti dia jadi kita akan menentukan temperatur hijaunya. Untuk menghitung bubble pressure dan temperatur ini, kita butuh data dari persamaan Antoine. Persamaan Antoine ini bentuknya beda-beda dan datanya beda-beda, jadi tergantung sumber dari koefisien Antoine yang kalian gunakan. Kadang dia 10 pangkat, ada juga yang eksponen. Jadi lihat sumber yang kalian gunakan. Biasanya kalau Perry pakai 10 pangkat, tapi kalau Smith-Vannes kalau nggak salah pakai eksponen. Lihat sumber kalian yang kalian gunakan, kemudian dilihat persamaan yang digunakan. Untuk persamaan Antoine itu persamaannya seperti apa. Jadi sesuaikan dengan data Antoine yang kalian gunakan. Setiap sumber menggunakan persamaan yang berbeda. Di sini data yang saya ketahui untuk Antoine-nya, temperaturnya dalam Celcius dan tekanannya di dalam satuan mmHg, dan persamaan untuk mencari tekanannya adalah P sama dengan 10 pangkat A minus B per C plus T. Beberapa sumber menggunakan persamaan yang lain, jadi harus teliti di persamaan Antoine. Jangan asal karena saya sekarang ini ngasih contoh P sama dengan 10 pangkat dan seterusnya ini, kalian kalau ngerjain soal sendiri pakai persamaan yang sama. Kalian harus lihat sumber yang kalian gunakan. Sekarang kita selesaikan soal yang A. Kita tadi ingin mencari bubble pressure-nya. Pertama-tama yang kita cari adalah kita mencari tekanan uap murni untuk setiap komponen menggunakan persamaan Antoine yang tadi di depan. Setelah dihitung T-nya yang persamaan Antoine-nya pada temperatur 70 derajat Celcius, kita cari untuk menghitung tekanan uap murni komponen 1 dan komponen 2. Kemudian karena kita mencari bubble pressure, dari persamaan slide sebelumnya, kalau kita mencari bubble pressure, persamaan yang kita gunakan P sama dengan sigma dari XI dikalikan dengan PI0. Jadi karena di sini komponennya ada dua, ada metanol dan etanol, berarti P adalah X1 dikalikan dengan P10 ditambah dengan X2 dikalikan dengan tekanan uap murni komponen 2. Kemudian kita hitung masing-masing tadi X1-nya tadi 0,33 kalau nggak salah. Berarti X2 sama dengan 1 minus X1. Mana kita tahu fraksi total adalah 1. Jadi karena di sini hanya ada dua komponen, berarti X1 ditambah X2 sama dengan 1. Menggunakan persamaan hukum Raoult ini, kita hitung berapa tekanan totalnya. Kemudian setelah kita hitung tekanan totalnya, baru kita hitung berapa YI-nya menggunakan persamaan hukum Raoult. Persamaan hukum Raoult adalah YI dikalikan dengan P total sama dengan XI dikalikan dengan PI0.
Berarti kalau kita mencari Y komponen 1, berarti Y1 sama dengan X1 dikalikan dengan P10, tekanan uap untuk komponen 1 dibagi dengan tekanan totalnya. Baru kita hitung berapa Y1-nya. Untuk soal yang B tadi diketahui Y1-nya adalah 0,33 dan tekanannya adalah 2 bar. Kita diminta untuk menghitung X1 dan temperatur. Berarti kita mencari T2-nya. Dikarenakan temperatur adalah data yang dicari dan juga dibutuhkan di dalam perhitungan tekanan uap menggunakan persamaan Antoine, jadi persamaan Antoine adalah P0 PI0 sama dengan 10 pangkat A per C plus BT atau apa. Di sini ada temperaturnya. Jadi karena temperatur kita gunakan untuk menghitung tekanan uap murninya, tetapi temperatur juga variabel yang akan kita cari. Jadi kita harus menggunakan metode iterasi terlebih dahulu. Jadi kita harus menebak nilai temperaturnya karena kita belum tahu berapa temperaturnya. Sedangkan pada perhitungan kita membutuhkan temperatur. Jadi kita asumsikan temperaturnya adalah 70 derajat Celcius, sehingga kita mendapatkan PI tekanan mungkin untuk komponen 1 dan komponen 2. Setelah itu kita hitung tekanan. Setelah kita mendapatkan tekanan uap ini, baru kita hitung tekanan totalnya. Tekanan total atau P. Kita menghitung tekanan total untuk perhitungan dew point. Bisa sebelumnya tadi sudah diketahui bahwa persamaannya adalah tekanan dewnya adalah 1 per sigma Y I per PI0, sehingga P-nya adalah 1 per Y1 per P10 ditambah Y2 per P20 tekanan uap murni komponen 2. Karena di sini hanya ada 2 komponen. Kalau ada 3 komponen berarti ditambah lagi Y3 per P03 tekanan uap murni komponen 3. Tapi di sini hanya ada 2 komponen. Jadi dari P ini kita selesaikan dapat tekanannya berapa bar. Biasanya hasilnya harus sama dengan tekanan yang diketahui. Ini kan P tebak ya. Ini kan tadi baru pakai temperatur 70 derajat Celcius. Jadi ini adalah P tebak. Kita harus iterasi sehingga nilai P tebak sama dengan nilai P data. P data di sini sudah diketahui nilainya adalah 2 bar. Jadi harus diiterasi atau gunakan goal and seek di Excel. Jadi kita gunakan goal and seek sehingga goalnya terpenuhi, di mana goalnya kita adalah P tebak sama dengan P data, dengan data yang diubah-ubah adalah data temperatur. Jadi P tebak sama dengan P data, kalau di Excel bisa kita tuliskan sebagai P tebak minus P data sama dengan 0. Yang diubah-ubah, yang ditebak-tebak
adalah temperaturnya. Sehingga nanti kalau sudah dapat temperatur di mana nilainya syaratnya terpenuhi, P tebak sama dengan P data, maka itu adalah temperatur due-nya. Setelah dapat nilai temperatur due-nya, baru kita hitung nilai X1-nya. Saya tulis di sini ya. Dari persamaan Raoult juga, Y I dikalikan dengan P sama dengan X I dikali dengan PI 0. Jadi yang kita cari X1 sama dengan Y1 dikalikan dengan tekanan total per P10. Ini untuk menghitung komposisi di fraksi cairnya. Dari sini didapat. Setelah menghitung temperatur dulu ini baru digunakan untuk menghitung nilai tekanan uap murninya dengan persamaan Antoine. Baru setelah dapat tekanan uap murninya, baru dihitung berapa nilai fraksi di fase cairnya. Jadi begitu. Biasanya iterasi kita gunakan ketika temperaturnya yang belum diketahui, karena temperatur ini akan kita gunakan pada persamaan Antoine untuk menentukan persamaan Antoine di awal. Jadi biasanya kalau belum ada temperaturnya atau yang akan kita cari adalah temperaturnya, misalnya kita memerlukan iterasi atau gunakan Coulomb. Hukum yang menghubungkan keseimbangan antara uap dan cair yang kedua adalah hukum Henry. Hukum Henry berlaku pada larutan yang sangat encer, di mana YI dikalikan dengan P sama dengan XI dikali dengan HI, di mana HI adalah koefisien Henry. Hukum Henry kita langsung latihan aja soalnya. Asumsikan bahwa air berkarbonasi atau air soda, misalnya kayak Coca-Cola seperti itu, hanya mengandung CO2 dan H2O. Tentukan komposisi uap dan cairan di dalam kaleng soda yang tersegel dan tekanan yang mendorong kaleng pada 10 derajat Celcius. Konstanta Henry untuk CO2 dan air pada 10 derajat Celcius sekitar 990 bar. Dan kita lihat penyelesaiannya. Ambil spesies 1 sebagai CO2 dan spesies 2 sebagai air. Jadi notasi 1 menunjukkan CO2 dan notasi 2 menunjukkan air. Hukum Henry untuk komponen 1 dan hukum Raoult untuk komponen 2. Kenapa hukum Henry-nya hanya berlaku pada spesies 1? Di sini karena yang terlarut sangat sedikit di dalam air adalah CO2. Sehingga karena larutan konsentrasi CO2 di dalam air itu sangat kecil, maka berlaku hukum Henry, di mana pada hukum Henry hanya berlaku untuk larutan encer. Karena CO2 hanya sangat sedikit di dalam air berkarbonasi, sehingga pada spesies 1, spesies CO2, hanya berlaku hukum Henry. Sedangkan untuk komponen 2, yaitu air, berlaku hukum Raoult, karena dia tidak encer, dia adalah pelarutnya. Jadi yang pertama, untuk CO2 berlaku hukum Henry karena dia sangat encer, dia konsentrasinya sangat kecil di dalam air, dan untuk air berlaku hukum Raoult. Kemudian kita cari tekanan totalnya.
Persamaan ini dijumlahkan untuk mencari tekanan totalnya. P sama dengan X1H1 ditambah X2 kali P2 saturated, tekanan uap only komponen 2. Y1 dan Y2 hilang karena Y1 ditambah Y2 nilainya adalah 1. Saya jabarkan dulu. P sama dengan sigma Y1P ditambah Y2P sama dengan X1H1 ditambah dengan X2 P20. Kalau kita keluarkan P-nya, P dikali dengan Y1 plus Y2 sama dengan atas, di mana Y1 ditambah Y2 atau sigma Y nilainya adalah 1. Fraksi total di dalam sebuah sistem selalu 1. Jadi kita dapat persamaan ini untuk menghitung tekanan totalnya. Asumsikan untuk sesaat bahwa fraksi mol CO2 di dalam cairan adalah 0,01. Kita asumsikan di sini nilainya sangat kecil karena pada hukum Henry hanya berlaku pada larutan encer. Jadi ini hanya asumsi 0,01. Dengan H1 adalah 990, ini didapatkan dari data, ini sudah diketahui tadi. H1 990. Dan P2-nya adalah 0,01227 bar. Kita dapatkan dari steam table. Jadi sekarang kita hitung tekanan totalnya karena kita sudah tahu X1 sudah kita asumsikan, jadi X2 bisa kita hitung 1 minus 0,01. H1 dari data dan P20-nya, tekanan uap only komponen 2-nya, komponen air, sudah diketahui. Jadi kita hitung tekanan totalnya, kita dapatkan hasilnya adalah 9,912 bar. Hasil ini kita gunakan di dalam hukum Henry untuk menentukan nilai baru X1, nilai yang sebenarnya, maksudnya nilai baru X1 yang real, karena di sini nilai X1-nya baru asumsi dengan Y1 mendekati 1. Jadi dianggap fraksi cairnya sangat dikit dan Y1-nya, jadi si CO2 diasumsikan hanya sedikit sekali yang terlalu di dalam cairan dan kebanyakan berada pada fase uap. Jadi kita gunakan hukum Henry. X1 sama dengan P per H1 dengan asumsi kalau di sini kan ada Y1 kali P sama dengan X1 kali H1. Y1-nya kita asumsikan nilainya adalah 1, sehingga kita lanjut ke persamaan ini, sehingga X1 sama dengan P per H1. Y1-nya hilang karena dianggap nilainya adalah 1. Lalu kita dapatkan nilai X1 sama dengan 0,01. Dimana ini sesuai dengan asumsi awal kita. Di sini kita tadi awalnya mengasumsikan 0,01, ternyata setelah kita hitung nilainya sama 0,01. Selanjutnya dengan hukum log, untuk komponen 2, komponen air, kita tuliskan Y2 sama dengan X2 kali P20 per P total. Ini hukum log biasa. Kita dapatkan Y2-nya, fraksi air di fase uap, nilainya adalah 0,0012. Sehingga baru kita hitung berapa fraksi si CO2. Y1 sama dengan 1 minus Y2 sama dengan 0,9988. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini hampir seluruhnya adalah CO2. Hampir seluruh fase uap di sini adalah CO2. Sesuai dengan yang kita asumsikan.